Nah, selanjutnya ini tanjakan yang pertama, bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wina Astarina. Hari ini saya mau mereview produk Selis yang lagi booming di masyarakat. Saya sudah beli Selis atau sepeda listrik merek Overo. Sebelum mereview kenapa saya beli Overo, saya mau menceritakan dulu nih kenapa saya memilih sepeda listrik atau Selis ini daripada motor listrik atau molis. Yang pertama adalah karena saya ibu rumah tangga dan juga memang sudah lupa bagaimana cara naik sepeda gitu kan ya. Dan punya kewajiban untuk antar jemput anak sekolah, maka saya memilih yang kecepatannya lebih rendah. Karena saya takut banget sama yang namanya kecepatan gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kecepatan. Selis itu maksimal 25 km per jam, sedangkan molis itu maksimal 40 km per jam. Walaupun sebenarnya tulisannya kalau untuk yang Overo ini di angka 35 km. Tapi kalau misalnya sudah di jalan raya, apalagi angkut beban kayak misalnya saya sama 2 anak, itu maksimal adalah 25 km per jam. Gitu juga dengan motor listrik. Biasanya ada tulisan bisa menempuh jarak 65 km per jam. Pada kenyataannya hanya sampai 40 km per jam saja, seperti itu. Nah, yang kedua, kenapa saya memilih Selis? Alasannya adalah karena saya tidak perlu membuat SIM. Bagaimanapun juga membuat SIM itu butuh effort buat saya yang tidak pernah pakai sepeda, tiba-tiba harus pakai sepeda listrik. Yang ketiga, kenapa saya memilih Selis? Karena saya tidak perlu pusing untuk membayar pajak 5 tahun. Yang keempat, saya tidak perlu juga balik nama jika saya jual Selis lagi. Yang kelima, bagi yang tinggal di apartemen, karena masalah perizinan harus izin ke bagian pengelola dulu, terus izin ke bagian parkir juga gitu kan. Nah, bagi penghuni apartemen biasanya memang dibebankan sama biaya parkir gitu ya. Nah, kalau misalnya yang Selis ini karena tidak memiliki plat nomor, jadinya tidak dibebankan jadi 2 motor gitu ya. Saya minta ke parkiran apartemen gitu ya, karena ini adalah model terbaru, saya bilang jangan disamakan gitu. Alhamdulillah dibolehkan dan mendapat parkiran di tempat parkir motor juga gitu. Karena seharusnya parkiran sepeda itu berbeda dengan parkiran motor. Karena saya punya kartu parkir juga gitu kan, jadi dibolehkan untuk parkir di tempat parkiran motor begitu. Angka 6 itu pun tidak perlu isi bensin setiap hari gitu. Jadi memudahkan saya untuk berhemat sebagai ibu rumah tangga. Nah, kenapa memilih Overo dibandingkan dengan merek-merek lainnya gitu kan ya? Bahwa saya itu basicnya sudah lama sekali tidak pakai sepeda. Jadi untuk masalah keseimbangan itu bermasalah lah gitu. Bagi ibu rumah tangga yang biasanya saya jalan kaki gitu kan, ini kemana-mana jalan kaki, jadi udah lupa tuh yang namanya keseimbangan naik kendaraan bermotor gitu ya, naik sepeda gitu. Tadinya saya mau milih sepeda roda 3 gitu kan. Kayaknya cocok nih buat saya ibu 2 anak gitu kan ya. Yang satu di depan, yang satu lagi di belakang kakaknya begitu. Dan ternyata saya cek gitu kan ya, bagaimana ya kalau misalnya tanjakan, bisa nggak kalau misalnya sepeda roda 3 itu saya nggak usah pusing-pusing ngurusin keseimbangan gitu. Tapi kalau misalnya saya masih tetap pakai sepeda roda 3, nanti suatu saat anak saya besar dan butuh motor kan, karena anak kan otomatis kan bertambah gitu ya berat badannya. Nah, selanjutnya kenapa saya pilih sepeda roda 2 dibandingkan roda 3? Karena saya tinggal di apartemen yang tanjakannya itu cukup tajam. Jadi saya taruh motor Selis saya itu di basement, otomatis kalau ke lantai 1 saya harus tanjak yang mungkin lebih dari 45 derajat kali ya. Gitu. Nanti saya akan praktekkan, saya tunjukkan di sini.
ketinggian dari tanjakan itu sendiri gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih belum berani bawa selis itu melewati underpass. Jadi karena tanjakannya pasti lebih panjang. Tapi untuk apartemen sendiri tadi saya bilang gitu ya, saya akhirnya membuat plat nomor sendiri gitu untuk bisa masuk ke dalam sistem parkiran apartemen. Nah, ini pun menurut saya bisa masuk ke dalam mall juga gitu. Jadi tenang aja teman-teman, yang punya selis ini insya Allah masih tetap bisa jalan kemana-mana kok. Ini tanjakan yang pertama, bisa dilihat sudutnya seperti apa. Oke, kita akan coba dengan gigi 2 saja. Oke, coba ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang di sana adalah tanjakan yang cukup panjang dibandingkan yang tadi dan lebih tinggi. Kita deketin ya. Oke. Kita akan coba karena lebih tajam dan lebih panjang, saya akan pakai gigi 3 supaya bisa naik. Di sini akan berubah angkanya jadi 3 dan kita perlu ancang-ancang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Ini adalah kunci dari Overo seperti ini. Nah, jadi udah lumayan cukup canggih gitu ya. Ada sistem alarmnya juga. Nah, nih di sini ya. Ya, ada alarmnya. Nah, bisa juga manual yaitu kunci ini. Gitu. Jadi bisa dinyalakan dengan remote. Oke. Selanjutnya saya mendapatkan buku garansi dari Overo. Saya akan bacakan. Jadi di sini saya membeli Overo ini di Bogor. Alhamdulillahnya after sales-nya itu lumayan bagus. Jadi saya itu kan namanya seorang pemula itu pasti banyak ketidaktahuan. Itu alhamdulillah pihak tokonya ini yang ada di Bogor bersedia menjelaskan saya dengan rinci, malah saya ditelepon gitu agar penjelasan mereka sampai kepada saya dengan baik gitu ya. Oke, alamat tokonya itu di Jalan Pengadilan nomor 31 B dan C. Tipe Overo yang saya beli adalah Starir Aurora Brown. Tanggal pembeliannya adalah 21 Maret 2023. Di sini cara pasang sepeda listrik ya. Hal penting saat melakukan pengisian daya, yang pertama itu tidak boleh menyentuh kotak aki dengan tangan sewaktu melakukan pengisian daya. Yang kedua, sewaktu pengisian daya, indikator akan nyala dan berwarna merah. Jika aki terisi penuh, maka indikator akan nyala dan berwarna hijau. Yang keempat, waktu pengisian daya adalah 5-8 jam. Kalau saya sendiri sampai saat ini masih 8 jam. Yang kelima, alat charger diharap untuk disimpan dengan baik gitu. Sempat bingung waktu itu, ini waktu itu saya pertama datang, Overo pertama datang gitu kan, baterai indikatornya penuh gitu, katanya sudah di-charge dari pabrik, oke nggak perlu di-charge lagi katanya. Jadinya saya pakai gitu selama seminggu. Nah, 5 hari, hari ke-6-nya itu saya bawa perjalanan selama 8 jam. Itu lumayan bisa mengangkut 3 orang ya, saya dengan 2 orang anak gitu kan. Dan mendekati tujuan itu agak lambat sekali jalannya. Nah, itu dikarenakan baterainya sudah mulai menurun gitu ya dayanya. Oke.
Selanjutnya, hal penting sebelum menggunakan sepeda listrik. Yang pertama, pastikan sepeda listrik telah terisi daya. Jadi kalau misalnya mau jarak jauh dipastikan full gitu. Jadi dicas dulu. Yang kedua, pastikan ban sepeda tidak kempes. Yang ketiga, pastikan tidak ada kerusakan ataupun kendala seperti stang, roda, ban sepeda, dan lain-lain. Pastikan rem depan dan belakang berfungsi dengan baik. Yang kelima, pastikan lampu depan dan belakang menyala dengan baik. Yang keenam, pastikan standar kemudi bisa berfungsi dengan baik. Oke. Jadi di Overo ini semua sudah lengkap, malah ada hazardnya gitu kan ya. Ada pula baterai cadangan. Jadi saya sempat kehabisan. Jadi ceritanya yakin gitu karena memang belum pernah megang sepeda listrik. Saya coba Bismillah yakin bisa bisa deh gitu kan. Ternyata di tengah jalan kehabisan baterai. Saya pencet itu baterai cadangannya lumayan sangat membantu gitu ya. Walaupun memang karena perjalanannya lumayan jauh, jadi saya pakai kaki, bantuan kaki gitu. Karena di situ nggak ada alat goesnya ya. Kalau yang tipe Overo ini. Dan kalau misalnya sepeda roda 3, saya nggak kebayang itu gimana cara goesnya. Karena otomatis lebar banget, ya kan. Pasti akan kesulitan banget kalau misalnya goes. Makanya saya memilih sepeda roda 2, series ini yang roda 2 karena saya kepikiran kalau misalnya ini mati di tengah jalan, saya mampu nggak untuk ngegoes, mendorong atau sampai gitu ya. Bisa sampai rumah kayak gitu. Jadi itu salah satu yang saya pertimbangkan juga. Nah, dan selama 1 sampai 2 bulan ini saya pakai, ini lagi masanya angin kencang gitu ya. Saya pernah bawa sendiri gitu ya, mau jemput anak sekolah, itu tuh sepeda goyang, si selis goyang karena anginnya terlalu kencang. Jadi salah satu pertimbangan saya beli Overo ini karena memang ringan. Jadi kalau ringan itu kan cepet kena angin itu cepet goyangnya gitu ya. Kenapa waktu itu saya cari yang ringan, karena saya itu masih belum bisa parkir, jadinya kalau misalnya ada apa-apa saya mau angkat gitu. Ternyata malah gampang goyang. Tapi kalau misalnya saya bawa 2 anak saya gitu ya, kalau misalnya ada angin nggak terlalu goyang begitu. Oke, perawatan dan servis. Yang pertama, perawatan baterai atau aki. Baterai atau aki tidak pernah dalam keadaan kosong. Jika tampilan daya di indikator tersisa 30%, akan ada peringatan seperti kedipan lampu merah, maka harus segera lakukan pengisian daya. Yang kedua, hal penting sebelum penggunaan. Pertama, setelah pemakaian 1 bulan, pengguna harus melakukan perawatan. Untuk berikutnya adalah per 6 bulan. Yang kedua, pengaturan rem, handbrake. Yang ketiga, pelumasan komponen yang bergerak seperti rantai. Yang keempat, tekanan angin ban. Yang kelima, pengencangan masing-masing mur baut. Gitu. Pemeliharaan dan pencegahan. Untuk memperpanjang masa pemakaian sepeda listrik, diharapkan untuk selalu menggunakan spare part asli dari Overo di toko tempat pembelian yang berlaku sebagai agen resmi dari pabrik. Yang kedua, diharapkan menggunakan alat pengecasan asli dari Overo. Jadi jangan pernah pakai pengecasan yang lain, dikhawatirkan ada arus pendek. Yang ketiga, di saat melakukan pengisian daya, dipastikan menghindar dari terikan sinar matahari secara langsung dan tempat berangin, serta tempat bersuhu tinggi seperti sumber api. Yang keempat, charger tidak terkena air ataupun meleleh. Yang kelima, jangan menggunakan charger yang rusak. Yang keenam, lakukan pengisian daya dengan tepat waktu. Di saat indikator berkedip warna merah, maka harus segera melakukan pengisian daya selama 3-4 jam. Indikator akan berwarna hijau jika baterai terisi penuh dan diharapkan segera melepas charger. Kalau selama saya pemakaian, itu pasti 8 jam. Malah waktu itu pernah sampai barnya itu yang merah, sisa 2 atau sisa 1 gitu ya. Dan itu hampir seharian, lebih dari 10 jam, 10-12 jam. Waktu itu saya sampai telepon pihak tokonya gitu. Ini kenapa nggak penuh-penuh gitu, indikatornya selalu warna merah, kapan hijaunya? Gitu. Nah, akhirnya dijelaskan, iya karena emang bawaan dari pabrik gitu kan, dan saya tidak ngecas lagi, sudah percaya gitu ya, dan ternyata kata pihak tokonya kalau misalnya cas dari pabrik itu walaupun indikatornya terlihat penuh, pada kenyataannya itu tidak penuh gitu. Jadi memang harus dicas ulang sampai indikatornya itu berwarna hijau. Dan tadi hari ini saya baru aja ngecas, itu barnya belum belum berkurang. Jadi bar itu belum berkurang, saya bawa masih 26 atau 25 kilometer per jam, masih lama gitu ya. Tapi pada saat saya tadi ngecas, karena memang sudah 2 minggu saya tidak pakai, saya khawatir gitu ya. Akhirnya saya cas lah gitu kan, iseng-iseng aja sebenarnya mau ngecek. Ternyata saya masih membutuhkan waktu 8 jam sampai indikatornya itu berwarna hijau gitu. Biar saya tenang kalau misalnya saya pergi jauh, karena ini besok mau weekend gitu kan, saya rencana mau ada perjalanan jauh gitu ya ke sekitar kurang lebihnya 8 sampai 16 kilometer gitu ya. Jadi saya isi sampai penuh dulu deh, sampai indikatornya hijau biar sayanya merasa nyaman. Oke, yang ketujuh, merekomendasikan agar pengguna melakukan perbaikan atau peremajaan sepeda listrik ke tempat transaksi sebelumnya untuk mendapatkan garansi baterai sesuai dengan yang ditentukan. Jadi untuk Overo ini ada 2 tipe baterai. Yang pertama adalah yang bawaan, yang kedua adalah yang lithium. Nah, ini masing-masing punya garansi kalau nggak salah. Yang pertama ini yang bawaan ini 3 tahun gitu ya. Jadi pihak Overo ini percaya diri sekali bahwa selama 3 tahun ini tidak akan terjadi masalah dengan baterainya gitu ya. Mereka
merasa baterai yang mereka berikan adalah yang terbaik begitu. Untuk yang lithium itu kalau tidak salah 2 tahun. Jadi lithium itu kayaknya seperti baterai HP ya, yang memang lebih bagus, lebih kuat, lebih tahan lama gitu ya. Dan Overo yang saya beli ini, yang tipe Sterir ini, saya beli karena salah satunya adalah dia kuat untuk menampung beban sampai 180 km. Salah 180 kilogram. Nah, selain itu jarak tempuhnya pun lebih lama, bisa sampai untuk yang lithium ya, baterai lithium itu 100 kilometer untuk perjalanan jauh. Gitu. Yang kedelapan, jika pengguna tidak melakukan pengisian daya selama 1 bulan, maka diharapkan mengisi daya dalam waktu 3-4 jam. Nah, jadi untuk Overo ini, kalau misalnya kita buka bagian bagasinya itu di situ tidak ada bagasi. Di situ baterainya sangat besar gitu kan. Dan di situ ada yang namanya apa namanya tuh? Misalnya kita keluar kota gitu kan, udah rencana nggak bakalan pakai selama seminggu, sebaiknya itu dimatikan listriknya, arus listriknya itu di situ gitu, di bagian jok. Jadi itu untuk menghemat baterai satu, yang kedua untuk menjaga agar baterainya itu masih tetap bagus dan awet. Jadi memang penting banget untuk supaya arus listriknya itu dimatikan. Karena saya pernah dapat cerita juga dari teman saya yang punya selis merek lain. Pada saat pandemi tidak pernah dipakai, pas lepas dari pandemi baterainya bocor, dan itu ada 4 baterai yang harus diganti dan harganya sekitar 2 jutaan. Serem banget gak sih? Kayak gitu ya. Jadi makanya penting banget cari selis yang memang ada tombol on off arus listriknya gitu. Yang kesembilan, pengguna tidak diperkenankan untuk melakukan akselerasi dengan cepat saat mengemudi dan hindari pengereman secara mendadak. Pengereman yang berlebihan akan mempengaruhi jarak tempuh selanjutnya. Jujur aja saya termasuk yang masih suka ngerem mendadak karena memang baru belajar. Jadi memang benar-benar punya selis, benar-benar baru belajar, dan saya karena tinggalnya di apartemen, saya itu berkelut dengan apa namanya motor, mobil, bus dan sebagainya untuk antar jemput anak langsung ke jalan utama, jalan protokol. Serem banget sih sebenarnya. Jadi suka apa namanya, karena memang masih belum belum lihai ya, jam terbangnya masih belum banyak, jadi suka ngerem mendadak, dan ini memang tidak tidak boleh nih dihindari karena mempengaruhi kesehatan dari selis sendiri. Oke, yang ke-10, hindari penggunaan di saat musim hujan. Posisi poros roda belakang dipastikan tidak masuk air sehingga masuk dan merusak ke komponen sepeda. Kayak gitu. Ini dihindari, bukan berarti bermasalah. Kalau misalnya hujan, kan kita ada di atasnya nih, gitu kan. Otomatis dia nggak akan masuk gitu. Dan lagi pula kalau misalnya pun kita misalnya parkir terus kehujanan gitu kan ya, dari pihak Overo itu ada penutup jok yang di situ itu apa namanya, tempat di bawahnya itu tempat baterai. Jadi memang sudah ada apa namanya, plastik yang buat nutupin itu gitu lah, biar aman gitu ya. Yang ke-11, jangan melakukan modifikasi unit. Ya, ini penting banget ini. Kabel ataupun komponen listrik tanpa izin. Modifikasi parameter dan komponen listrik yang tidak sah akan mempercepat kerusakan pada unit. Kebisingan yang meningkat, kegagalan kelistrikan, dan situasi lainnya yang mungkin akan terjadi. Oke. Saya beli Overo itu di Bogor, jadi mereka itu ngantar ke tempat saya gitu ya. Sudah gratis ongkir. Jadi saya beli itu di Shopee. Pakai merek dong. Ya, di Shopee, terus dapat cashback deh. Cashbacknya bisa digunain buat beli yang lain gitu. Nama toko di Shopee-nya itu adalah Cahaya Baru Houseware. Kalau untuk di Tokopedia, toko Cahaya Baru gitu. Dan saya beli sudah mendapatkan free helm, jadi bisa pilih warna helmnya juga, helm sepeda. Biasanya saya pakai karena saya antar jemputnya itu di jalan raya, biar orang-orang tuh tahu bahwa saya itu bahwa ini adalah sepeda bukan motor. Jadi tolong jangan dikelaksonin terus. Karena jarak apa namanya ininya juga kecepatannya juga cuma 25 km gitu kan ya per jam. Karena saya pernah tuh apa namanya ngantar anak sekolah, di belakang itu ada busway, ngeklakson terus gitu. Saya jadi tegang. Oke deh. Insya Allah nanti akan dimasukin di deskripsi untuk link tokonya, bisa dicek. Nah, terus di sini adalah nama spare part dan garansinya. Pokoknya bisa dibaca sendiri di buku garansi dan panduannya. Itu ya, kelihatan kan? Ya, semoga kelihatan ya. Oke. Nah, ini ada banyak nih. Oke, kalau mau bisa di screenshot. Oke ya, oke. Nah, jadi di sini ada nama spare part, penyebab, dan solusinya kayak gitu. Terus nama spare part, garansi, tidak bergaransi, jangka waktu, remote gitu ya. Oke, terus apa nih? Layanan purna jual dan cakupan garansi. Garansi ganti baru selama 14 hari, berlaku dihitung sejak tanggal pembelian, dengan syarat kondisi unit tidak baret, tidak karena kelalaian pengguna. Unit akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Jika tidak dapat digunakan secara normal setelah servis, maka akan ditukar dengan unit baru dengan tipe unit yang sama. Gitu.
Kerusakan yang tidak termasuk lingkupan garansi. Yang pertama, kerusakan yang disebabkan oleh pengguna atau kerusakan karena tidak mengikuti instruksi manual. Yang kedua, kerusakan karena pembongkaran tidak sah atau di luar dari pihak Overo. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan penyimpanan yang tidak tepat atau pengguna atau kerusakan yang diakibatkan oleh force major. Yang keempat, tidak ada kartu garansi. Faktur tidak sesuai dengan kartu garansi dan tidak melakukan scan barcode. Penting banget ya. Kayak gini. Sebenarnya sih kalau misalnya beli di online juga udah dapat gitu. Kan? Oke. Yang kelima, spare part rusak yang tidak termasuk dalam kategori bergaransi. 4. Prinsip garansi. 1. Untuk spare part yang tidak bergaransi, Overo tetap akan memberikan pelayanan servis dengan berbayar harga spare partnya saja di tempat pembelian unit. Yang kedua, ganti aki melewati periode waktu jaminan, Overo akan memberikan harga preferensial. Jadi sebaiknya jangan sampai 3 tahun atau 1 tahun aja udah ganti boleh. Kalau saya sendiri sudah janjian sama pihak tokonya, minta CPO gitu ya, mau ganti baterai lithium gitu, yang bisa jarak jauh biar tambah lama ngecasnya. Barangkali bisa sebulan sekali. Kalau saat ini saya charge itu 2 minggu sekali, bahkan lebih kalau misalnya tidak dipakai. Karena jarak tempuh bolak-balik ngantar jemput ngantar anak sekolah ya, pulang pergi itu 3 kilometer. Jadi kalau misalnya satu anak itu beda jam pulangnya, ya dikali 3 aja gitu deh. Oke, yang selanjutnya aki bekas harus didaur ulang untuk dikembalikan ke perusahaan baterai agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Ya, bagus banget. Waktu itu juga saya beli mau beli sepeda listrik juga memikirkan nanya-nanya dulu gitulah. Nanti baterainya dibuangnya kemana? Waktu itu ada salah satu toko yang jawab gimana aja dibuangnya boleh Bu gitu. Tapi kalau saya tidak sepakat. Ya bagus deh kalau misalnya mau dibalikan kembali gitu ya ke tokonya ya, untuk dikembalikan ke perusahaan baterai ya, agar bisa didaur ulang. Penting banget nih. Oke teman-teman, ini adalah Overo tipe steril. Di belakangnya karena sudah hampir 2 bulan ya, di belakangnya sudah dikasih stiker sama anak-anak. Nah ini oke. Kita mulai dari depan dulu. Di sini sudah ban tubles, ada lampu jauhnya sama lampu senjanya, ada sennya juga kiri dan kanan, ada spionnya. Nah ini saya masukkan dulu, masih dikunci setengah. Oke, sekarang kita mau nyalakan. Nah angka di sini adalah total perjalanan saya, nanti akan jadi 0 kembali. Totalnya berapa nih? Nggak terlalu kelihatan ya, jadi 0 lagi. Nah ini adalah bar untuk indikator baterai. Kalau di sini sudah mau habis benar. Kalau di sini full. Nah ini ada giginya, yaitu gigi 1, gigi 2, gigi 3. Nah setiap perpindahan gigi ada bunyinya. Nah ini di sini giginya, gigi 2, gigi 1 lagi. Oke, terus ini baterai cadangannya. Nah ini untuk lampunya, pilihan lampunya. Nah ada bunyinya. Kita lihat di sini karena terlalu terang jadi tidak terlalu kelihatan. Di sini kelihatannya. Ya, oke. Selanjutnya kita matikan. Ya kita nyalakan lampunya satu lagi. Nah ini kelihatan di sini lampu yang bagian tengahnya nyala. Oke, matikan. Nah fungsi satunya yaitu yang di sini hazard. Nah ini untuk yang lampu jarak jauh sama jarak dekat. Ini sen kanan sama sen kiri. Kebalik ya, sen kanan sama sen kiri. Nah kalau dari depan kelihatannya seperti ini. Oke, kalau dari belakang kita lihat gimana ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, untuk bagasinya sendiri di sini tidak ada bagasi. Saya akan matikan dulu. Saya akan buka bagasinya. Ini dimatikan dulu, baru bisa buka bagasi. Oke, sudah kebuka, diputar sedikit. Nah ini adalah bagasinya, joknya ya. Di sini tidak ada bagasi seperti yang teman-teman lihat. Baterainya sangat besar sekali. Nah di sini adalah stop kontaknya nih. Kalau misalnya teman-teman mau pergi selama sebulan atau misalnya lebaran tidak memakai motor atau selisnya, bisa dimatikan fungsinya seperti ini. Nanti kalau misalnya mau jalan lagi baru diaktifkan kembali gitu. Di sini sama sekali tidak ada celah ya untuk menaruh barang. Dikhawatirkan kalau menaruh barang malah berdampak pada baterainya ini baterainya.
Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya, nah ini ada kursi belakangnya untuk anak. Biasanya saya taruh anak saya yang paling besar di sini di belakang, saya ada di sini dari sini ke sini. Nah, yang sebelah sininya anak saya yang kecil, begitu. Untuk overall sendiri hanya ada dua seperti apa ya saku ya, dua tempat ini aja untuk menaruh barang-barang yang kecil. Nah, kalau misalnya hujan, di sini pertama kali overall memberikan tempat apa ya namanya buat uh, menutup jok. Ini karena waktu itu saya kurang paham, jadi main asal lepas aja. Padahal seperti ini nih. Nah, begitulah pokoknya ya, begini. Ini hati-hati teman-teman, jangan sampai disobek ya. Waktu itu saya sobek karena saya nggak tahu fungsinya apa, jadinya saya sobek. Bentuknya seperti ini nih, makanya saya simpan terus. Kalau misalnya hujan saya taruh untuk antisipasi biar tidak kehujanan bagian stop kontaknya. Oke deh, sekarang kita lanjut, kita nyalakan lagi. Oh ya, ini bisa pakai apa namanya sistem ini ya, sistem apa namanya alarm. Oke, kita nyalakan lagi. Di sini terlihat. Nah, ini menunjukkan P bahwa tidak bisa bergerak ya. Walaupun kita gas nih saya gas ya, saya putar. Tuh, saya putar ya, nggak akan bergerak karena tandanya masih P. Gimana caranya untuk menghilangkan P ini? Yang pertama adalah di sini di sebelah kiri ada P, di sini bisa dipencet. Nah, di sampingnya ini ada klakson. Kita coba pencet klakson ya. Nah, itu bunyinya. Nah, ini saya pencet P untuk menghilangkan tanda P yang di sini. Oke deh, sudah bunyi. Kalau misalnya mau parkir lagi, dia secara otomatis akan misalnya tidak dipakai nih, dia akan secara otomatis kalau misalnya kita berhenti, secara otomatis akan berubah lagi jadi P. Tapi kalau misalnya kita mau bentuk apa namanya, mau parkir, mau aman gitu ya, biar ada orang lain misalnya nggak bisa ngambil motor kita gitu ya, digas nggak jalan, kita pencet P lagi, dia akan berubah. Nah, akan berubah jadi P lagi. Dan cara yang kedua untuk menghilangkan P-nya adalah dengan di rem. Kita pencet, oh, berubah. Oke teman-teman. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian untuk memilih apakah mau motor listrik atau selis. Itu yang pertama. Yang kedua, mau yang roda 3 atau yang roda 2. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah lain kali saya akan review yang lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.